Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erliseka Pratiwi dari kelas 12 IPA 5, nomor absen 14. Dalam tugas kali ini, saya akan membahas tentang PMS atau penyakit menular seksual. Apa itu PMS? Jadi, PMS adalah penyakit atau infeksi yang umumnya ditularkan melalui hubungan seksual yang tidak aman, yang penyebarannya bisa melalui darah, sperma, vagina, atau cairan tubuh lainnya. Sedangkan dalam penyebab dari PMS itu, penyebabnya adalah disebabkan oleh beberapa virus dan bakteri yang menyebar melalui cairan tubuh, seperti Treponema pallidum pada sifilis, Neisseria gonorrhoeae pada penyakit gonore atau kencing nanah, Chlamydia trachomatis pada penyakit chlamydia, Human papillomavirus pada kutil kelamin, Human immunodeficiency virus HIV. Penyakit yang sering terjadi pada penyakit menular seksual yang pertama itu adalah Raja Singa atau sifilis. Jadi, sifilis atau Raja Singa ini merupakan penyakit seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum. Gejala-gejala yang dialami pada sifilis atau Raja Singa ini adalah munculnya luka pada alat kelamin atau mulut. Diagnosis. Jadi, diagnosis ini adalah penentuan kondisi yang dialami oleh seseorang sebagai dasar pengambilan keputusan medis untuk pengobatan. Dalam diagnosis penyakit sifilis ini, itu dengan melakukan tes darah jika yang muncul sulit dipahami. Penyakit yang selanjutnya ini adalah gonore, kencing nanah. Jadi, gonore atau kencing nanah ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala yang dialaminya ini adalah gatal di sekitar kelamin dan sering buang air kecil. Diagnosisnya dilakukan dengan mengambil sampel cairan dari bagian yang terinfeksi. Selain itu juga bisa dengan melakukan tes urin. Penyakit yang selanjutnya ini adalah Chlamydia. Jadi, penyakit chlamydia ini adalah penyakit infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Gejala-gejala yang dialaminya ini adalah gejala ini paling muncul dalam waktu 1-3 minggu, meskipun beberapa penderita mungkin tidak mengalami gejala sama sekali. Diagnosis yang dialami dalam penyakit ini adalah mengambil sampel urin dan sampel cairan dari organ kelamin penderita. Penyakit yang selanjutnya ini adalah kutil kelamin. Kutil kelamin ini merupakan infeksi menular seksual yang disebabkan oleh virus Human papillomavirus. Gejala yang dialaminya ini adalah ketidaknyamanan dan gatal di area kelamin. Diagnosisnya biasanya mengajukan pertanyaan seputar riwayat kesehatan dan seksual. Selain itu juga melakukan pemeriksaan fisik pada area munculnya kutil tersebut. Yang selanjutnya ini adalah HIV. HIV adalah penyakit yang disebabkan oleh Human immunodeficiency virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Gejala yang dialaminya ini adalah gejala seperti flu, demam, sakit tenggorokan, dan kelelahan. Kemungkinan penyakit ini bisa tanpa gejala sampai berkembang menjadi AIDS. Diagnosisnya ini adalah riwayat keluhan, faktor risiko, pemeriksaan fisik secara umum, dan dengan melakukan pemeriksaan antibodi melalui pemeriksaan darah. Yang selanjutnya ini adalah herpes genital. Herpes genital adalah penyakit seksual yang disebabkan oleh virus herpes simplex. Gejala yang dialami dalam penyakit herpes genital ini adalah
luka melepuh berwarna kemerahan, serta rasa sakit pada wilayah genital dan merasa gatal saat buang air kecil. Diagnosisnya dilakukan dengan cara pengambilan sampel cairan dari luka yang muncul atau dengan melakukan tes darah. Yang selanjutnya ini adalah pencegahan dari penyakit menular seksual atau PMS. Yang pertama ini adalah hindari melakukan hubungan seksual dengan lebih dari satu orang. Yang kedua, melakukan vaksinasi terutama vaksin human papillomavirus dan hepatitis B. Yang selanjutnya, melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin khususnya yang berkaitan dengan organ reproduksi. Yang terakhir ini adalah tidak menggunakan nafsa, terutama dengan berbagi penggunaan jarum suntik. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.